Ibu Vera Mayangsari adalah seorang dosen dan juga guru, trainer di Semarang, dan juga bisa dikatakan praktisi pendidikan yang fokus kepada perempuan dan anak-anak. Shalom Oleh karena ibu-ibu yang Saya luar sampai hari biasa. ini masih Aduh, banyak belajar, ibu-ibu. 16 tahun pernikahan. Nah, dengan anak dua, yang pertama kelas 9, yang kedua kelas 3 ya. Pasti saya masih timik-timik ya. Kalau orang Jawa bilang tuh saya masih timik-timik jalannya, masih masih apa namanya harus banyak belajar, harus banyak menginterpretasi ya banyak hal. Nah, sore hari ini kalau hari Kamis kan kita biasanya serius tadi ya, kayak di gereja ya kayak khotbah. Saya bukan khotbah, ibu-ibu. Saya hanya membantu ibu-ibu sore hari ini. Yuk, mari kita sama-sama kita menginterpretasi kembali atau kita melihat kembali pengalaman-pengalaman kita bagaimana ketika kita mengasuh anak-anak kita. Kalau nanti yang saya bicarakan, aduh kayaknya kok nggak cocok ya Bu Vera, anak-anak saya mungkin udah menikah. Nah, nanti buat cucu-cucunya boleh ya ibu-ibu ya. Atau nanti bisa juga ibu-ibu, nanti materi saya akan saya bagi, saya akan share ke Bu Evi atau Buning, supaya nanti ibu-ibu bisa membaca-baca kembali, melihat kembali, dan bisa di-share untuk ke teman-teman yang lain ya. Saya langsung aja mulai karena waktu kita sampai jam 5 ya. Saya akan cepat karena saya pengen nanti ibu-ibu kita akan lebih banyak diskusi ya. Jadi ada ibu-ibu nanti yang juga akan bercerita ya bagaimana ibu-ibu selama ini mengembangkan ya atau memberikan pola asuh. Karena buat saya secara pribadi kita semua itu di dalam memberikan pola asuh itu pasti sudah benar ya. Tidak ada yang salah di dalam kita memberikan pola asuh. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita setiap hari kita mau belajar ya. Sekali lagi masa itu terus berubah ya. Masa pandemi kan juga berubah. Awal-awal pandemi itu pasti ada banyak kejadian ya, tetapi setelah kemudian pandemi sudah mulai kita lalui bahkan sudah hampir 2 tahun, maka ada juga banyak hal yang juga terjadi ya, apalagi di rumah ibu-ibu masing-masing. Kalau masih ada anak-anaknya yang bersekolah secara online, nah ini pasti masih tetap garuk-garuk kepala ya, masih tetap harus jungkir balik ya seperti itu. Meskipun mungkin masih ada juga anak-anak yang sudah pembelajaran tatap muka, tetapi jika ada putra-putrinya yang masih pembelajaran jarak jauh, masih di rumah, ya itu berarti fokus kita harus benar-benar kepada anak-anak kita. Kita langsung mulai ya Ibu-Ibu, saya akan share screen, izin share screen. Ibu-ibu nanti kalau di tengah-tengah ibu-ibu ada pertanyaan atau mungkin ada ibu-ibu yang mungkin mau menyanggah ya apa yang saya sampaikan nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan mengajari ibu-ibu karena saya bukan ahlinya ya. Saya hanya merangkumkan, saya hanya membantu ibu-ibu kembali untuk menginterpretasi kembali ya, memaknai kembali, mengingat kembali, mencocokkan kembali, memfokuskan kembali bagaimana pola asuh yang sudah kita lakukan atau mungkin yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, juga kepada teman-teman kita yang lain. Nah, saya beri judul Women Talk kita pada sore hari ini adalah transformasi parenting ya, transformasi parenting di masa kini. Karena apa? Karena masa kini itu adalah masa yang luar biasa ya. Selamat datang menjadi atau sebagai orang tua ya. Semua ibu-ibu yang ada di sini, saya percaya ini pasti mama-mama ya, ibu-ibu yang luar biasa, perempuan-perempuan yang hebat dengan anak masing-masing atau mungkin mengasuh ya anak saudara, anak orang lain atau siapapun itu ya, kita adalah perempuan-perempuan yang hebat. Selamat datang di masa kini ya, di mana masa menjadi orang tua kini itu jelas berbeda dengan zaman kita dahulu. Maksudnya dengan zaman kita diasuh dahulu. Mengapa ibu-ibu? Karena anak-anak kita ya, mungkin kalau yang sepantaran saya ini anaknya generasinya berbeda ya. Kita mulai saja generasi 3 generasi yang paling dekat ya, apalagi 40% ya generasi ini itu sekarang sudah mulai bekerja ya dan juga merajai ya di apa namanya perekonomian ya, menjadi
ditonggak juga. Beberapa waktu lalu saya membaca ya, ada beberapa anak muda generasi milenial ini ikut di 30 Forbes ya, Forbes ya, atau majalah majalah ekonomi dunia, menjadi entrepreneur. Ya, salah satunya anak Tuhan ya, dan dia ini menjadi seorang yang talented sekali ya. Dia menjadi seorang YouTuber ya, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu kita dulu ya, waktu saya zaman kecil dulu itu pengen jadi apa? Dulu saya tuh pengennya jadi dokter ya. Tapi karena kalau masuk rumah sakit bau bau obat itu saya nggak suka, maka saya berganti haluan gitu. Setelah semakin lama, akhirnya jadi seperti inilah saya. Nah, dulu saya nggak pernah kebayang, kita juga nggak pernah kebayang cita-cita menjadi YouTuber ya. Kalau anak-anak sekarang pasti kan ya, banyak nih kalau ditanya, pengen seperti apa ya? Pengen seperti Atta Halilintar gitu mungkin. Atau pengen seperti Jerome bikin Pauline, Bu. frame. Jerome Pauline. Oh iya, betul. Ini yang mau saya, wah ternyata yang mau saya sampaikan ini ternyata Bu Evi idola ya sama Jerome Pauline ya. Anak Jerome saya, Pauline Bu. si, oh sepupu, ponakan, Anak ponakannya Bu saya, Evi. enggak, anak saya yang ngefans. Oh, saya pikir atau mungkin satu marga sama Bu Evi ya. Ini asalnya dari apa, marga Batak ya, si Jabat. Nah, di usianya yang ke-22 ini luar biasa sekali ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa searching ya, nggak usah saya gambarkan, nggak usah saya share gambarnya. Ibu-ibu bisa searching, ini Jerome Pauline ini luar biasa. S1, S2 dia mendapatkan beasiswa ya di Jepang ya, dan dia menjadi YouTuber yang terkenal. Dia berasal dari generasi milenial, lahir di tahun 80 hingga 96. Nah, mungkin ada putra-putri ibu yang ada di generasi ini juga ya. Lalu ada namanya generasi Z ya, lahir di tahun 95 sampai 2010 ya. Ini generasi anak saya yang nomor satu ya, lahir di tahun 2006. Kemudian yang paling baru yang masih kinyis-kinyis ya, kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis ya, itu 2010 lahirnya sampai nanti belum lahir ya 2025 ya. Nah, 2025 ke atas itu generasi apa ya? Setelah alfa ibu pasti tahu ya. Setelah alfa generasi apa? Nah, ini ya anak-anak sekarang itu ya, atau mungkin cucu-cucu ibu-ibu itu sekarang udah mafhum dengan seperti ini ya. Kalau mungkin neneknya datang ya, atau tantenya datang, mungkin budenya datang, itu mereka tidak langsung menyapa begitu, tapi mereka akan asik ya main sendiri. Sebelum pandemi pun di dalam keluarga saya kalau kumpul-kumpul itu sudah kelihatan ya. Kalau generasi yang baby boomers itu pengennya ngobrol, hai apa kabar, piye kabare ya kan. Kemarin katanya begini begitu ya, langsung peluk-pelukan, cepika-cepiki ya, duduk sana duduk sini gitu. Tapi ketika ini anak-anak atau cucu-cucu ponakan-ponakan ini mereka ya main gitu kan. Tapi setelah lelah bermain mereka fokus kepada HP. Atau kalau enggak udah mulai kumpul mereka langsung minta ya HP orang tuanya. Pinjem Pak, pinjem Mah ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu, kenapa sih ya bertransformasi? Ya karena perkembangan zaman yang luar biasa di era artificial intelligence ini yang menuntut anak untuk terbiasa, ini yang penting. Bagaimana berpikir tingkat tinggi. Saya bekerja di dunia pendidikan sebagai guru di Yayasan Sekolah Kristen Indonesia, juga sebagai dosen di Universitas Nasional Karangturi. Itu kami dituntut ya ibu-ibu untuk mengajarkan kepada anak-anak di dalam pembelajaran kami sehari-hari, itu kami harus memakai seperti ini. Ketika kami menyampaikan materi, ketika kami membuat soal-soal ya, sekarang udah nggak zaman soal yang dijawab itu dengan satu kata. Kapan Pangeran Diponegoro lahir? Ya, itu misalkan jelas ya, 23 Februari 1978, itu ulang tahun saya. Hot high order thinking skill, artinya berpikir tingkat tinggi. Pertanyaannya akan berbeda ya. Bagaimana kira-kira ya kan manusia diciptakan misalkan, atau ya kalau pertanyaan anak-anak itu gimana sih bayi lahir? Nah, itu kalau ada anak kita yang bertanya seperti itu jangan langsung disampluk ya ibu-ibu ya. Terus nggak boleh saru itu ya. Jangan ya, tetapi justru ketika anak bertanya seperti itu, dia berarti sudah memupuk high order thinking skill ini atau cara berpikir tingkat tinggi.
Nah, mempelajari cara baru di dalam pola asuh ya untuk masa-masa sekarang ini. Kita tidak bisa berpatokan dengan pola asuh kita yang lama. Apa sih? Ya nanti kita belajar sama-sama. Nah, ibu-ibu, ini bahasa saya ya. Jadi saya merangkum beberapa teori, tetapi karena kalau Selasa Women Talk katanya kita santai-santai kita ngobrol ya. Kalau kita ngobrol berarti kalau saya mau di skip, kalau saya seperti tadi ya misalkan Bu Evi gitu, nggak apa-apa ya. Jadi kita santai aja, kita sama-sama belajar. Pola asuh yang sadar ya kalau ini bahasa saya ya, conscious parenting. Kenapa sadar? Karena seringkali kita ini sebagai orang tua, kita yang kita punya tuh ego. Itu kalau saya loh ya. Kalau ibu-ibu mungkin sudah banyak makan asam garam, mungkin egonya sudah mulai bisa menipis ya. Masih ada tetapi ya. Ego. Seringkali kita memakai ego kita. Aku adalah yang paling benar. Kalau mungkin ada ya di dalam keluarga. Eh, Peraturan nomor satu, mama papa selalu benar. Peraturan nomor dua, kalau mama papa salah, lihat peraturan nomor satu. Ya anak langsung mingkem semua ya, langsung tutup mulut semua dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah lalu yang kedua, ketika kita memiliki pola asuh yang sadar, kita juga mengidentifikasi ego kita. Maksudnya adalah bagaimana ego ini, apakah ego ini ya merajai ya atau menguasai pemikiran kita sebagai orang tua, atau apakah kita mempergunakan ego kita ini untuk menghandle anak-anak. Bukan berarti dengan secara diktator, ya. Kemudian yang ketiga, sebetulnya ibu-ibu, sekali lagi nih ya, ini pengalaman saya secara pribadi. Ego ini bersumber pada ketakutan ya. Seringkali saya itu merasa takut kalau anak-anak saya nanti tidak berhasil gimana ya. Kalau nanti besok itu ini kan zamannya sudah seperti sekarang ini ya. Pakainya HOTS ya, bukan hotspot tapi hanya HOTS. Lalu kalau anak-anak saya tidak bisa ya melampaui apa yang diinginkan oleh dunia ini ya, oleh eh, kemajuan zaman ini. Lalu besok dia tuh piye gitu kan? Apa bisa hidup gitu kan? Kalau sekarang anak-anak kita bisa hidup nyaman ya di bawah naungan kita tentunya ya yang belum bekerja maksudnya, apakah nanti kelak anak-anak kita ini selepas kita retire ya kita pensiun lalu mereka harus menapaki kehidupan mereka sendiri, mereka harus cari kerja, apakah mereka berhasil? Nah, itu seringkali itu yang saya takutkan sebagai seorang ibu. Nah, kemudian akhirnya saya merangkum ya ibu-ibu, merangkum sebuah hal yang saya kasih judul kecakapan mengasuh yang transformatif. Yang pertama, nah ini bab yang pertama ya, dari ekspektasi menuju ke keterlibatan. Artinya anak-anak itu bukan barang. Sekarang ini di musim pandemi ini ya kita tuh banyak ya bergaul dengan anak-anak di rumah ya. Lalu dengan tabiat mereka, dengan kebiasaan mereka, apalagi anak-anak generasi Z ya atau generasi Alpha ya, itu mereka pengen praktis. Ya, mereka pengen praktisnya saja. Mereka seringkali bahkan terkesan itu menantang ya. Karena apa? Tentu saja karena anak-anak ini seringkali mereka itu nggak fokus gitu. Ya, nggak fokus kepada dunia sekitar, tapi fokusnya hanya kepada HP ya, kepada teknologi. Karena mereka dari di dalam kandungan ya, apalagi kalau anak-anak dengan generasi alfa itu mereka lahir dari orang tua generasi milenial. Ya. Saya memiliki pengalaman dengan orang tua murid, orang tua siswa yang generasi milenial dengan generasi X ya. Saya ini masuk generasi X itu berbeda ya, mungkin ada generasi X yang punya anak lagi mungkin anak ketiga atau anak keempat ya, dengan generasi milenial yang mereka punya anak pertama jadi sama-sama anaknya ini di toddler misalkan, pola asuhnya ya cara menangani anak pun juga beda. Nah, anak ini bukan sebuah barang,
Meskipun kita ada di zaman disrupsi ya, apa namanya, kekacauan seperti sekarang ini ya, karena banyak hal itu berubah 360 derajat. Tetapi seringkali kita pola asuh kita masih memakai ego. Kita masih meminta anak untuk kamu tuh nurut, ya, nurut dengan mama. Jangan main HP terus. Kamu tuh setiap hari gabut ya, gabut itu enggak nggak ada kebutuhan ya. Kalau anak-anak masa pandemi ini kan mereka itu kan tim rebahan ya kan, PJJ, atasnya seragam, bawahnya celana pendek ya, atau kadang atasnya seragam, bawah nggak pakai apa-apa, nggak mungkin ya. Jadi kadang-kadang itu saya juga nemui ya murid saya kalau sedang diajar itu mereka itu ada juga yang leleh ya ibu-ibu. Di sininya tuh bantal mereka leleh gitu. Nanti mereka akhirnya off kamera ya kan, kalau dipanggil ya Vera gitu. Nah, ketahuan ternyata mereka sedang leleh ya di atas bantal. Nah, karena apa ya? Karena situasi dan kondisi. Lalu ini yang menjadi perselisihan ya, seringkali menjadi perselisihan. Mama di rumah pengennya jangan seperti itu. Sekolah itu ya seperti sekolah ya. Makanya beberapa sekolah mewajibkan anak-anak meskipun PJJ memakai seragam. Seperti di YSKI, kami juga mewajibkan anak-anak atas pakai seragam, bawah ya seharusnya juga sama pakai seragam. Pakai sepatu Bu, ya nggak usah nanti sumuk ya kan. Nah, seringkali orang tua merasa bahwa kamu harus begini, harus begitu, ya kan. Lalu kemudian keinginannya, ya kan, keinginannya itu mungkin bagi ibu-ibu, ya bagi ibu-ibu itu banyak sekali keinginan yang tidak terpenuhi. Ini keinginan ibu-ibu loh ya, karena apa? Anak nggak sekolah itu lebih rumit ya kan, masih menyediakan apa makanan. Mungkin mereka itu dalam sehari mereka bisa makan 5-6 kali di rumah ya kan, karena itu tadi tim rebahan itu tadi. Nah, yang menjadi pusing ibu-ibu akhirnya ekspektasi kita sebagai orang tua lebih tinggi ya di masa pandemi ini. Pengennya anak begini, pengennya nggak HP-nan. Kamu sudah sekolah itu sudah seharian sudah main HP. Loh, aku tuh nggak main HP loh, Mas. Aku itu belajar. Nggak ada yang main HP, ini aku tuh belajar gitu. Atau mungkin ketika di depan laptop, di sebelahnya masih HP. Loh, itu lo dengerin itu loh, gurumu itu lo dengerin. Gurumu itu pada buat dengerin, kamu malah main HP. Loh, Mah, guruku tuh di sekolah, Bapak Ibu guru tuh lagi game based learning. Jadi harus pakai HP. Nah, jadi banyak sekali bentrokan-bentrokan ya di masa pandemi ini. Tapi sekali lagi, Ibu-ibu, anak bukan barang ya. Jadi kita nggak bisa pakai sistem diktator seperti dulu, atau bahkan seperti di gambar ini ya, tangannya ngacung, ya kan, lalu yang satu tangannya pengen jiwit ya, apa jewer gitu ya, seperti itu. Yang kedua, ekspektasi ini seringkali adalah kedok rasa takut dan kebutuhan tidak terpenuhi. Dari siapa? Dari orang tua. Ya, anak-anaknya ya yang mulai mungkin sudah menikah, mau menikah ya, atau menjelang umurnya sudah mau menikah, tetapi kok tidak menikah gitu kan. Tuntutan orang tua akan lebih tinggi. Atau bisa jadi mungkin eh, akhirnya yang terjadi tiap kali anaknya pulang malam itu terjadi bentrok ya. Suatu kali ada seorang ibu di gereja curhat kepada saya. Saya itu, jadi Bu Vera, anak saya umurnya udah 32 tahun ya, tapi sampai hari ini sudah pacar perempuan ya, sudah pacar ya. Sudah kerja, sudah mapan, dia kerja di sebuah perusahaan yang cukup besar ya, tetapi tidak punya tujuan menurut ibu ini. Loh kok bisa Bu? Kenapa? Ya iyalah, di usia saya dulu umur 22 saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Anak saya umur 32 tahun masih luntang-luntung ya, malam pulangnya malam. Kalau ditanya, loh aku ada apa namanya? Aku ada workshop ya, aku mungkin ada job, aku ada proyek, aku ada ini, aku ada itu. Tapi apa gitu? Lalu ketika saya tanya, Ibu pernah nggak tanya keinginan anak Ibu apa? Ibu pernah tanya, kenapa di usia 32 tahun anak Ibu belum menikah? Ya belum pernah sih. Lah ya itu sama aja berarti itu adalah ekspektasi dari Ibu, keinginan Ibu supaya anak Ibu sama seperti Ibu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi ya, kebutuhan tidak terpenuhi itu misalnya dulu ketika kita diasuh oleh orang tua kita ada hal-hal yang ingin kita wujudkan kepada anak kita. Ya misalkan
saya dulu pengennya menjadi balet ya, atau saya dulu pengen tes balet ya. Makanya sekarang anak saya, kamu harus tes balet ya, tes balet. Dari TK sudah dimasukkan balet ya. Lalu mulai kelas 1 dia sudah mulai bosan, tapi tetap dipaksa nah, seperti itu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian keterlibatan berasal dari hati. Nah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, ibu-ibu, diperhatikan ya, anak-anak kita itu sering berhadapan dengan teknologi. Teknologi ini sangat luas ya, jadi mereka bisa searching banyak hal. Kadang-kadang jawaban-jawaban yang tidak bisa didapatkan, pertanyaan-pertanyaan itu ya, yang diajukan ke kita dan kita tidak bisa memberikan jawaban, maka mereka akan mencarinya ya. Di siapa? Di Mbah Google ya. Gampang, hanya tinggal buka Google, buka YouTube, loh semua itu ada loh ibu-ibu ya. Saya pernah ya iseng-iseng itu yang hal yang remeh-temeh itu tuh ada loh. Bagaimana cara mengancing baju dengan benar ya, coba ibu-ibu. Kalau ada yang bisa menemukan itu nanti japri ke saya ya, nanti saya kasih hadiah. Ada nggak di YouTube ya, nanti linknya saya kasih. Keterlibatan berasal dari hati ibu-ibu, artinya kita harus terlibat dengan anak-anak bukan dari tadi ya, tadi ego tadi, tetapi dari hati. Jangan biarkan anak-anak di masa pandemi ini mereka sibuk dengan gawainya. Oh, saya sudah memberikan jam untuk anak-anak membatasi mereka memakai gawai. Ibu-ibu, kita kalau membatasi mungkin bisa ketika mereka tidur. Ya, tetapi kalau di jam-jam sekolah ya, karena kami pun sebagai seorang pendidik kami bagi video pembelajaran. Kami juga harus bagi soal ya lewat Google Form, lewat Google Classroom. Itu semua membutuhkan teknologi dan membutuhkan mereka untuk membuka HP atau membuka laptop. Tapi kita harus melakukan pendekatan dengan anak-anak. Ketika sepanjang hari mereka sudah sibuk dengan laptop, dengan gawainya ya, di jam-jam makan jangan biarkan mereka makan itu di depan laptop. Ya, seringkali kita ya udahlah nggak apa-apa, tugasmu banyak ya, nggak apa-apa udah ya mahasiswa mungkin, apalagi yang mahasiswa ini kan mesti wah dari pagi mungkin sampai siang ya, belum setelah itu siangnya masih malamnya masih bikin paper ya. Lalu makan semua juga dilakukan di ruang tidur. Dari pagi, bangun pagi sampai menutup mata ya untuk tidur, semua dilakukan di situ, makan segala macam kecuali mandi ya, ibu-ibu nggak mungkin. Nah, jadi keterlibatan berasal dari hati, artinya luangkan waktu-waktu khusus itu untuk kita bicara yang remeh-remeh aja lah, jangan langsung kamu sudah punya pacar apa belum, ini kamu tuh sudah semester 3 kok nggak punya pacar, gimana, apa mama carikan, atau mungkin nilaimu berapa gitu, coba mama lihat nilai ulanganmu, atau coba mama lihat nilai IP-mu berapa ya kan, nilainya ada A semua atau B semua atau C semua. Kita terlibat bukan di situ, karena hal-hal yang seperti itu sudah menjadi tanggung jawab dari anak-anak ya kan. Berapa banyak ibu-ibu yang anaknya sudah remaja, bahkan mungkin sudah kuliah atau bahkan sudah bekerja ya, masih melibatkan ya di hal-hal yang seharusnya itu bisa anak-anak selesaikan ya, ataukah kita terlibat secara hati kepada anak-anak. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau belum saya teruskan ya, ini bab 2 ya. Nah, ini kuliah santai ya Ibu. Dari reaksi tanpa dipikir ke kehadiran penuh kesadaran. Artinya yang pertama, kita belajar memasuki momen saat ini. Kita sudah tidak lagi ada di momen masa lalu. Ya, dulu mamah itu kalau nenekmu masak pasti dimakan. Setiap kali nenekmu masak apa loh, bu nggak enak pun dimakan. Nah kamu ini mamah masak, udah susah payah masak di rumah, ya kan? Kita sering di rumah, tapi mama masak,
kamu nggak mau makan, malah pesan GoFood, malah searching makanan yang lain gitu kan. Nah, ibu-ibu, ini anak-anak di zaman kini. Mereka butuh praktis. Sehingga ketika usaha yang kita lakukan, kemudian mereka seperti dalam tanda petik, mungkin mereka seperti tidak menanggapi, jangan lalu ditelan mentah-mentah bahwa mereka tidak menyukai masakan kita, itu sederhana. Atau mereka tidak hormat lagi kepada kita. Anak sekarang itu kalau dikasih tahu pasti susahnya bukan main. Anak sekarang itu kalau dikasih tahu baru mamahnya ngomong A, B, dia udah jawab sampai Z. Atau kalau anak sekarang itu ya, kita sering kali ngomong anak sekarang. Anak-anak nggak suka. Anak-anak tidak suka. Bahkan ketika kita mengulang-ulang kesalahan mereka. Kamu ya, nilaimu, IP-mu jadi nasakom. Nasakom itu nasib 1 koma ya Ibu. Kalau IP 1 koma itu kan nilainya berarti kan CD ya. Nggak ada A-nya, nggak ada B-nya, mungkin B-nya mungkin atau 1 ya. Nasib 1 koma. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Makanya toh mama tidak dengerin dulu. Nah, ini orang tua yang zaman saya apalagi itu beberapa kali saya sering seperti itu. Nah, saya punya anak remaja umur 15 tahun, Ibu, hampir 15 tahun. Suatu kali dia pelajaran agama ya, PADB, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kalau sekarang. Pelajaran PADB, saya sudah bilang, pelajari. Cuma soal-soal aja, Mah, 50 soal, pelajari. Enggak apa-apa, pelajari. Dia santai, enggak apa-apa. Nah, ini bedanya anak-anak zaman kita dengan anak-anak milenial. Mereka gampang terdistraksi. Saya lirik, saya lihat di kamarnya, ternyata dia malah nonton film Korea. Pengen marah ibu-ibu, wah pengen banget, ya kan? Pengen jewer, pengen banget. Gatel rasanya saya, ya kan? Saya udah pengen teriak-teriak, Cik, kamu, ya, tapi saya tahan-tahan ibu-ibu. Udahlah saya diamkan aja. Ya udah, kelas 9 ya, sudah saya diamkan. Dan ternyata betul, PADB nilainya di bawah KKM, ibu ya. Agama itu ya, kalau di SKI, di mana sekolah saya bekerja itu, agama itu 85. Dia itu di bawah KKM. Aduh, rasanya anak guru di bawah KKM. Gitu. Dia nangis sejadi-jadinya. Saya pengennya itu, lah ya toh, mami kan sudah bilang, lah ya toh, anak-anak zaman milenial, anak-anak generasi Z, anak-anak generasi Alpha tidak akan mau. Kita pun ya, yang generasi sebelumnya, kalau orang tua kita ngungkit-ngungkit kesalahan kita juga nggak mau kan, ibu-ibu. Nah, kita harus belajar memasuki momen di saat ini. Ya, kita aja butuh bertransformasi, kita aja butuh berubah, ya, apalagi anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, masuki momen saat ini. Lalu akhirnya saya peluk dia erat-erat, saya peluk dia, saya bilang, oke, nggak apa-apa, di bawah KKN. Sambil saya agak nggak marah ya, tapi ya sambil senyum begitu, nggak apa-apa, udah tenang aja ya kan. Kalau kamu nggak naik karena agamamu di bawah KKN, berarti nanti ditanggung sendiri kan gitu. Lalu di tengah tangisannya dia bilang, mami nggak marah, enggak, mami nggak marah, terserah kamu ya kan, besok kelak kamu akan menjadi pembelajaran buatmu, pelajaran agama ya di bawah KKM. Masuki momen saat ini ibu-ibu, kita tidak bisa tersungkur dengan momen zaman dulu. Kalau dulu mama nggak pernah nih agama dapat di bawah KKM. Kalau dulu mama nggak pernah nih, kalau namanya besok ulangan, namanya besok ada kuis, ya kan kuliah, nggak mungkin gitu kan. Tetapi anak-anak zaman kini mereka terbiasa dengan praktis. Ya, tetapi ibu-ibu kita pun juga tetap punya kendali ya. Bukannya kemudian kita ya udahlah nggak apa-apa, tapi tetap ada kendalinya. Nah, kita nanti kan belajar di bagian berikutnya. Lalu ada kekuatan situasi yang tidak permanen. Ibu-ibu ini tadi
kadang-kadang mungkin anak-anak kita dapat nilai baik ya, atau kadang-kadang di dalam pekerjaan ya, mereka cepat, ada yang cepat dapat pekerjaan. Mereka ada yang diterima mungkin dengan mudahnya di sebuah perusahaan-perusahaan internasional, multinasional ya, atau perusahaan-perusahaan yang keren ya, perusahaan-perusahaan startup ya, kalau sekarang ini startup ya. Tetapi mungkin ada juga yang terseok-seok ya, lulus kuliah, ngelamar sana, ngelamar sini, kok nggak dapat-dapat, ya kan? Pacaran dengan A, pacaran dengan B, kok nggak jadi-jadi. Nah, ini adalah situasi yang tidak permanen. Tetapi di dalam situasi yang nggak permanen ini ada kekuatan yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika anak-anak gagal, ya, ketika anak-anak terseok, justru itulah yang menjadi tolak ukur mereka untuk melangkah ke hal atau kebahagiaan yang lebih baik, ya, bukan menjadi sesuatu kegagalan, tetapi ini menjadi sebuah kekuatan, ya. Di zaman yang tidak menentu seperti sekarang ini, ya ibu-ibu, banyak perusahaan yang gulung tikar, ya, karena apa? Karena mungkin mereka memang harus gulung tikar, ya, atau karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman, ya. Seperti kalau kita tahu ya, dulu zaman saya itu masih remaja, masih kuliah, masih belum menikah, punya HP Nokia itu, waduh, senangnya luar biasa ya, itu HP eh, sejuta umat, 5 juta umat, berpuluh-puluh juta umat ya kalau punya Nokia. Tapi coba sekarang ada yang punya HP Nokia, mungkin dibeli ya dengan harga yang tinggi karena akan menjadi sesuatu yang mahal ya. Nah, Nokia ini menjadi perusahaan yang gagal karena dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Situasi yang tidak permanen, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengejar ketinggalan. Sekarang, ya Bu, oke saya teruskan ya. Nah, di dalam pola asuh kita ada juga situasi yang tidak permanen, ya ibu-ibu. Nggak ada nih anak akan dia akan stabil terus ya, tetapi di dalam kehidupannya dari bayi sampai dia dewasa nanti akan ada fluktuasi-fluktuasi dan kita bisa mengikuti itu menjadi sebuah kekuatan, bukan justru sebagai sebuah kegagalan. Nah, kemudian ini hampir sama ya, kelimpahan dari apa adanya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau anak gagal, ya kan, anak balita misalkan, ayo, dia pinter ya, jalannya sudah tepat, pinter ya, tapi dia tidak bisa otomatis kan, dia nggak bisa otomatis jalan, tetapi dia harus terseok-seok dulu, dia harus mungkin merangkak dulu, ya kan, baru kemudian dia gondelan ya kalau bahasa Jawa itu gondelan atau dia merambat, dia memegang dulu ya sesuatu supaya dia bisa tegak. Nah, ini apa adanya anak-anak kita, apa yang mereka miliki dengan keterbatasan mereka, ini menjadi sebuah kelimpahan atau menjadi sebuah kekuatan ya, sama dengan yang tadi. Kalau tadi situasi yang permanen, ini adalah uh, inborn ya, atau genetik yang dimiliki oleh anak-anak kita. Hasil yang di apa diperbuat oleh anak-anak kita sebagai sebuah kelimpahan atau sebagai sebuah kekuatan supaya mereka mengingat bahwa kelak ketika mereka misalkan mereka mau memulai bisnis ya kan, mereka tidak menjadi anak-anak yang putus asa atau mereka menjadi anak-anak yang kuat. Nah, apalagi sekali lagi saya sampaikan di zaman-zaman seperti ini, bisnis startup ya ini lagi booming ya. Startup itu adalah online ya, seperti Gojek ya, Shopee ya, itu bisnis startup. Nah, mungkin tidak terlihat ya, bahkan mungkin gedung pun mungkin awal-awal mereka nggak punya gedung ya, karena apa? Karena anak-anak generasi milenial ini mereka suka hal-hal yang tidak apa ya, tidak menetap seperti itu. Bahkan banyak anak-anak muda generasi milenial ini mereka bekerja ini seperti workation ya namanya, kalau nggak salah workation itu mereka bisa hari ini tuh bekerja di Bali loh ibu-ibu,
mereka nyewa sebuah space, ya, sebuah tempat mungkin di pinggir pantai, mereka kerja. Nah, kalau orang tua zaman kita dulu, ya, orang tua kita ngelihat kayak gitu, kerja foto gitu. Kamu tuh ngapain di rumah terus? Loh, saya kerja. Apa? Nggak ada kantornya. Loh, yang penting kan rekening saya kan puluhan juta, Mam. Ya, mungkin ada anak-anak kita yang akan seperti itu kelak. Atau saat ini ada juga yang begitu. Bahkan mereka ini eh, membangun bisnis, ya, membangun apa namanya usaha, ya, itu ada yang benar-benar sama sekali ya nggak ada kantornya, ya, bahkan isinya jalan-jalan seperti itu. Justru mereka bekerja seperti itu ternyata. Nah, ibu-ibu, kelimpahan dari apa adanya, apa yang saat ini dimiliki oleh anak-anak, dialah itu menjadi kelimpahan bagi kita sebagai orang tua. Nah, lalu mengubah reaksi menjadi ekspresi sejati. Artinya reaksi kita yang apa sih kerja kok kayak gitu, kamu tuh kok di rumah kamu gabut ya, gak ada kerjaan, layah gitu. Kan kayak itu loh, si A, kayak anaknya Bu Bekti itu loh, pagi pakai dasi, ya, pakai jas, ya, pagi gitu bersihin motornya, sudah berangkat kerja lalu pulang malam-malam gitu. Kamu apa di rumah gitu. Nah, reaksi kita, ya, yang seperti itu maka akan meredupkan semangat anak-anak, ya, padahal di balik itu mereka bekerja, bahkan mereka mendapatkan uang. Nah, kalau ibu-ibu sudah ada buktinya, oh iya ya rekeningnya ternyata puluhan juta, nah, baru ibu-ibu bisa kipas-kipas. Ya, jadi tidak bereaksi langsung, tetapi dipahami dulu, dilihat dulu, diamati dulu. Yang ketiga, dari penghakiman ke empati. Yang pertama, ini kita harus mengerti makna empati yang sesungguhnya. Ya. Kerja opo toh? Kerja kok seperti itu cuma di rumah misalkan. Itu ibu-ibu berarti nggak empati. Ada sebuah cerita, ini cerita tidak berhubungan dengan saat ini ya, tetapi ini seorang anak, ya, namanya Safanah. Safanah ini dia itu senang berkuda. Dia dimasukkan di klub berkuda dengan orang tuanya. Orang tuanya cukup mampu, ya. Kalau klub berkuda itu kan pasti orang tua yang berasal dari lingkungan high class, ya. Maka dia memasukkan si Savana ini orang tuanya. Dan Savana ternyata senang, happy banget. Nah, ciri-ciri generasi milenial, generasi Z, generasi alpha adalah apa? Mereka lebih menyukai passion, ibu-ibu. Jadi passion dibanding dengan paycheck, ya, paycheck to passion, lebih pada passion daripada gaji. Ya, saya akan ceritakan dulu. Savana ini dia senang banget berkuda, masuk ke klub kuda, bukan karena mahalnya yang harus dibayar oleh orang tua, tetapi memang dia senang berkuda. Berarti cocok ya orang tua memasukkan ya ke klub kuda. Suatu kali, setahun sekali ada pagelaran, ya. Setiap anak memberikan atraksi dengan kudanya masing-masing. Nah, tetapi di hari itu kuda si Savana ini tidak bisa dipinjamkan kepada Savana. Namanya baby kudanya ini. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu? Savana ini menangis kencang-kencangnya. Dia tantrum, ya, kalau bahasa psikologinya tantrum itu dia pengen marah, dia marah sekali, ya. Dia jengkel. Aku mau baby, aku tidak mau dengan kuda yang lain gitu. Lalu yang kita perhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mamanya langsung bilang, Savana, kamu tidak boleh seperti itu. Dia tambah nangis. Mamanya putar otak. Oke. Sekarang gini aja. Pakai kuda lain. Nanti kalau kamu mau pakai kuda lain, Mama akan belikan iPhone yang terbaru. iPhone terbaru loh ibu-ibu. Tapi apa? Jawaban Savana, enggak mau. Enggak suka. Aku mau dengan baby. Aku enggak mau dengan kuda yang lain. Pokoknya lalu dia mulai membanting tasnya. Dia mulai membanting botol minumnya. Lalu akhirnya papahnya tampil. Savana, kamu tahu berapa uang yang Mama Papa keluarkan untuk kamu ada di dalam klub kuda ini? Kamu tahu berapa gaji Mama Papa untuk menyisihkan kamu bisa ada di klub kuda ini? Apakah Savana tahu?
Enggak. Akhirnya dia diam, tapi air matanya bercucuran. Sementara mungkin ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain melihat ya. Menurut ibu-ibu, apakah orang tuanya memiliki empati? Ayahnya karena jengkel akhirnya seperti itu. Ibunya mungkin masih agak eh, menggoda ya, atau bukan menggoda, istilahnya kalau bahasa Jawa itu menenangkan ya, lerem-leremi ya. Udah, toh Savana nggak boleh nangis ya nggak boleh nangis ya. Nanti mami akan berikan iPhone terbaru. Nggak mau, oke oke oke. Kalau nggak mau iPhone, besok mami akan berikan iPhone. Sama apa kamu kemarin dengan apa, PlayStation 7? Oke, mami belikan. Harganya 7 juta loh ibu PlayStation 7 ya. Tapi tetap nggak mau. Nah, akhirnya marahlah. Nah, yang dilakukan seringkali ya oleh kita, saya ya, seperti itu ya Bu. Pengennya tuh enggak banget. Saya udah mengeluarkan uang banyak, ya kan, untuk les, misalkan ya les balet lah, mengeluarkan uang banyak untuk les piano. Anak saya tuh les piano tuh hanya ber bertahan setahun ya, padahal saya tuh harapannya wah dia nanti tuh seperti omnya menjadi pianis seperti itu ya, anak ada sepupu saya yang menjadi pianis. Tetapi harapan tinggal harapan ya kan, jengkel banget ya kan, gondok banget ya kan, aduh sebulan 500.000 ya kan setahun. Nah sekarang piano nganggur di rumah, cuman bisanya jreng 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 ya. Tapi dia lebih menyukai apa? Dia lebih menyukai menggambar. Dia belajar secara otodidak menggambar itu dengan di YouTube ya ibu-ibu. Nah ini ya, empati kita sejauh ini sudah seperti apa ya, atau sudah sejauh apa empati kita. Kemudian menyikapi kenyataan hidup seperti empati. Saya contohkan nih, kalau di pandemi seperti ini nih, anak-anak udah mulai nyaman banget di rumah, ya kan. Lalu mulai sekolah lagi. Waduh, bangunnya ya disuruh bangun pagi juga nggak mau ya kan. Lalu mama atau papahnya mulai, aduh ayo toh kamu Vera, bangun pagi udah mulai sekolah, begini begini begitu ya kan. Anak-anak tetap kekeh, aduh nggak usah sekolah dulu, nanti saja. Tapi kita pengennya sekolah. Kamu kalau di rumah, terlalu banyak di rumah, kamu males-malesan, terlalu banyak di rumah, kamu nanti malah pelajarannya nggak beres. Mending kamu sekolah, meskipun PTM cuma 3 jam, tapi anak tetap nggak mau. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ibu-ibu dekati anak kita, ya kan? Kita tanya, ya kita ajak dia untuk berpikir kritis. Kalau memang tidak mau sekolah, kalau memang tidak mau kuliah dulu, karena sekolah juga mengizinkan, memberikan hak ya, bagi yang mau bersekolah atau bagi yang tidak mau bersekolah dulu, itu nggak apa-apa, itu menjadi hak masing-masing. Tetapi ketika kita merasa kekhawatiran kita terlalu tinggi, kalau anak-anak layeh-layeh kembali ya kan, besok tuh mau jadi apa generasimu, ya kan, kamu layeh-layeh besok itu kamu piye kalau terlalu banyak di rumah nggak mau sekolah seperti itu. Kita tanyakan, kalau kamu tidak mau sekolah, oke, tetapi kira-kira tanggung jawabmu di rumah itu seperti apa? Biarkan anak-anak akan menjelaskan, oh mam, aku kalau sekolah di rumah, sekolah di rumah, mami bisa lihat, ya kan? Ini lihat tugas-tugasku semua beres. Boleh mami cek ya. Atau mungkin anak kita sudah punya kepedulian ya. Kepedulian itu artinya membantu kita di rumah. Nggak apa-apa, aku di rumah aja ya mam, aku lebih nyaman. Karena mungkin ada yang belum vaksin, misalkan seperti itu. Atau aku nanti bantu mama masak di sela-sela aku sekolah. Jadi kita tanya kepada anak-anak, ya kan, menyikapi hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita ya, atau di luar keinginan kita, di luar harapan kita, dengan empati, dengan pendekatan yang lebih harmonis. Kemudian ibu-ibu, empati ini berbeda dengan kolusi ya. Apa sih kok kolusi ini? Ada seorang anak yang dia sangat takut naik eskalator ya. Setiap kali ke mall dia maunya aku nggak mau naik eskalator, aku maunya naik lift aja, gitu kan. Ketika naik eskalator dia sangat takut. Tetapi mamahnya mendukung. Ya udah nggak apa-apa. Udah, kamu karena kamu ketakutan nggak apa-apa. Ternyata masa lalu mamahnya juga sama.
dia juga punya fobia ketinggian ya misalkan. Nah, akhirnya mamanya melihat si anak ini butuh diayomi. Sudah nggak apa-apa ya, nggak usah eh, naik lift gitu. Sudah nggak apa-apa, nggak usah kerja di luar kota. Udah kerja aja di dalam kota, lebih enak. Nggak usah kuliah di luar kota, kuliah aja di dalam kota. Nanti di dalam kota kamu kan masih dekat dengan mama, ya kan kemana-mana masih bisa tak anter, kemana-mana ya masih bisa apa namanya siapkan makan apa segala macam. Nah, padahal anak-anak mungkin juga butuh untuk berkembang, ya, butuh mengoptimalkan potensinya. Jangan kita mengekang potensi anak-anak, ibu-ibu. Nah, makanya empati ini berbeda dengan kolusi. Kita mungkin, oh anak kita udahlah nggak usah kuliah di apa namanya luar kota, atau ada yang keterima di luar Jawa ya. Ya dulu mama saya tuh saya keterima kerja di luar kota itu ya tenang aja gitu ya, karena saudara-saudaranya juga banyak di luar kota bahkan luar Jawa gitu. Tapi ada juga orang tua yang mamahnya teman saya gitu, ya ampun gitu kan mau kerja di luar kota tuh dibawain itu macam-macam ya, beras dibawain, sosis ya, semuanya gula pasir segala macam. Saya sampai bilang kamu tuh mau pindahan ya, kita kan cuma pindah kerja di Pati, Semarang Pati sih paling berapa jam sih, 1,5 jam, kalau ketinggalan bisa pulang. Tapi ya mamaku tuh apa namanya kalutan, no. Tapi ya mamaku tuh begini gitu. Nah, dirubah ibu-ibu. Apakah kita itu empati atau kita kolusi? Kolusi artinya kita bekerja sama dengan anak supaya apa? Supaya mungkin potensinya ya malah dikerdilkan ya. Oh bahasa saya kok nggak enak banget ya dikerdilkan ya. Ketika mungkin anak bilang, Mam, aku pengen uh, ambil S2 beasiswa. Ingat ya ibu-ibu, anak generasi milenial, mereka tidak suka sesuatu yang menetap. Ya mereka senang bepergian ya, bahkan mungkin mereka rumah ya mereka antar aja lah di rumah gitu, mereka inginnya jalan-jalan ya kan. Nah, aku mau ambil S2 di London ya, gak usah terlalu jauh ngapain. Nah itu polusi berarti. Tetapi ketika kita memberikan empati, oke, pikirkan masa-masa ibu-ibu, kita diskusikan nanti kalau ke London itu biayanya bagaimana dan segala macam. Nah, yang keempat, yang terakhir, dari medan perang ke meja negosiasi. Ya, seringkali karena anak-anak kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau apa yang kita mau mereka nggak mau, akhirnya terjadilah ya perang dunia kedua, perang ke dunia ketiga, perang dunia keempat. Apalagi ketika anak-anak kita mulai remaja, mulai dewasa, ya kadang-kadang mungkin dalam pemilihan jodoh pun kita mengintervensi ya kan. Mah, aku pengen mendapatkan pacar itu yang begini-begini. Jangan, kamu harus mendapatkan pacar yang mirip dengan papamu ya. Pekerjaannya bagus, gajinya besar, ya pakai kumis, ya kan. Hatinya baik. Aduh, ibu-ibu, kita ini hanya satu. Kita unik ya. Kita nggak ada kembarannya. Maka jangan suruh anak kita untuk ya memiliki suami atau memiliki istri sesuai dengan ekspektasi kita. Itu kalau kita udah memiliki anak yang lebih besar. Tapi kalau anak yang remaja, ini lebih sulit lagi, ya kan? Seringkali bentrok dengan kita, seringkali bentrok. Nah, 16 lebih 12 ya, hampir. Yang pertama, nah ini, kita harus bisa mendengarkan keinginan yang tidak terhingga. Artinya apa? Keinginan tuh macam-macam ya. Semua anak tuh punya keinginan yang bermacam-macam. Kita benar-benar mendengarkan, ya kan? Atau hanya mendengar. Ketika kita mendengarkan, berarti kita juga harus bisa memberikan solusi. Kita harus bisa mengajak mereka untuk berpikir ya. Ketika keinginan mereka itu misalkan tidak bisa terpenuhi, yuk kita pikirkan bareng-bareng nih. Ya, solusinya apa? Ya kan? Aku pengen sepatu ya merek Adidas misalkan. Waduh, merek Adidas itu harganya mahal ya. Misalkan 2 juta begitu. Waduh, gajimu berapa gitu kan. Gajiku 5 juta ya mah. Lah, 5 juta katanya kemarin mau piknik ya kan, kemarin katanya mau liburan misalkan gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya mah gitu. Ya terserah, karena kamu yang punya uang. Itu kalau yang anak yang sudah besar ya kan. Eh, kita ajak diskusi juga gitu. Mungkin ada beberapa yang masih tinggal bareng kita kan, mungkin gitu ya saran kita kan ya.
Saya seperti saya dulu kalau mau beli baju gitu, meskipun saya masih sudah bekerja, saya bilang nih sama almarhum ibu saya ajak gitu kan. Nah, kalau anak-anak yang masih 100% intervensi kita dalam artian kita biayai sekolah, barang-barang yang mahal keinginan mereka, kita harus tahu mana yang penting. Mah, teman-temanku ini semua ini PJJ punya HP semua yang paling canggih, ya kan? HP-nya sudah mereknya sudah paling bagus, misalkan. Atau semua pakainya Apple gitu kan. Aku maksudnya masih pakai mereknya jeruk. Nah, sekarang kita tanya ke anak, kebutuhanmu benarkah? Sungguh-sungguhkah? Haruskah? Ya kan? Lalu mengapa harus merek itu? Apakah kelebihannya? Speknya bagaimana? Ya, jadi sekali lagi anak-anak diajak untuk berpikir kritis, mendengarkan keinginan yang tidak terhingga. Meskipun kadang-kadang itu sulit ya Ibu. Kita itu kan apalagi perempuan ya kecenderungan untuk mendengar itu, apalagi mendengar anak-anak kita. Dari menang ke sama-sama menang. Seringkali kalau menurut Mama enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Ya, kalau kita kan sekali merdeka tetap merdeka. Kalau kita sekali enggak, tetap enggak. Gitu. Jangan gitu Toma, enggak. Berarti kita yang menang. Tetapi ketika sama-sama menang, berarti anak juga sama-sama mereka akan puas ya. Meskipun kadang-kadang apa yang mereka inginkan belum tentu terlaksana, tapi sudah ada diskusi terlebih dahulu. Ya Ibu-ibu, jadi jangan langsung bilang enggak. Itu anak-anak generasi ini paling enggak suka ya kalau orang tua belum apa-apa baru mam apa enggak apa HP baru enggak. Masa pandemi ini lagi susah ya, uang lagi susah dicetak misalkan seperti itu, tetapi ada diskusi ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari mereka ataupun dari kita sehingga sama-sama menang meskipun akhirnya mungkin ada hal yang tidak bisa kita berikan. Tidak memanjakan tanpa pikir panjang ya kan, apalagi kalau itu mungkin yang punya uang, wah ya anakku mau jadi startup nih ya, berarti aku harus berikan teknologi yang canggih, aku harus sediakan teknologi yang canggih ya. Jangan salah, mungkin mereka mau dari awal ya, mereka mau benar-benar dari nol, mungkin mereka mau pinjam dulu untuk membangun sebuah usaha ya, atau mereka pengen kuliah di luar negeri dengan beasiswa ya, enggak dibiayai aja mama papa, bisa ngapain beasiswa. Nah ibu-ibu, rumus saya kalau untuk tidak memanjakan tanpa pikir panjang itu saya maknai atau bukan maknai, saya bikin sebuah clue ya, itu D Paval izin. D dengar, kita dengar keinginan anak-anak kita. Belum tentu ketika dia meminta les piano, itu dia sungguh-sungguh pengen les piano. Jadi perhatikan, apakah keinginan anak-anak kita itu ego mereka atau ekspresi dari hati atau passion mereka, ya, ataukah itu hanya keinginan sesaat karena teman-temannya punya, jadi dia pengen, atau teman-temannya les apa dia pengen, atau teman-temannya sudah apa namanya mau menggambar semua dia pengen, ataukah memang itu ekspresi dari hati, ekspresi jiwa, bahkan itu menjadi passion mereka. Dengarkan lalu pahami ya, kita pahami tadi ya, apakah ego atau ekspresi. Nah dari situ kita diskusi, akhirnya validasi ya, Depa dengar, pahami, validasi. Kita validasi sama-sama. Oke, les piano karena kamu memang pengen. Kalau kamu memang itu passionmu, berarti harus ada syarat-syaratnya juga ya. Prasyaratnya harus ada, syarat-syarat setelahnya harus ada ya, supaya kita ngedrive-nya gampang dan ke arah yang itu benar-benar gitu loh. Oke, kalau mau jadi pianis, berarti harus benar jadi pianis yang
unggul, kan seperti itu ya. Tapi meskipun begitu, kalau itu pun hobi pun juga nggak masalah sih ya ibu-ibu, tetapi hobi yang mungkin bisa ditekuni. Bagus juga ketika hobi itu bisa menghasilkan uang ya di masa sekarang ini. Lalu izin ya, setelah dengarkan, pahami, kita validasi, akhirnya kita izinkan, kita golkan keinginan mereka. Meskipun itu sesuatu yang hedo ya, atau mungkin yang hedonis. Hedonis itu artinya mungkin uh, fashion ya, sepatu atau baju, itu tetap butuh ini tadi, dengarkan, pahami, validasi, lalu kita izinkan ya, supaya apa yang dimiliki oleh anak itu berguna ya. Ada anak-anak yang suka mengkoleksi, misalkan aku suka mengoleksi lah, dari koleksinya itu kira-kira besok itu akan bisa dijual lagi atau tidak gitu kan. Nah itu kita, oh ya, oke oke oke, boleh boleh ya, tapi itu kita izinkan ya, bukan sekedar koleksi lalu kemudian dibuka dan dimainin dan akhirnya itu tidak berguna ya. Atau mungkin barang-barang itu nanti kita bisa sumbangkan ke orang lain, ya nggak apa-apa. Tidak memanjakan tanpa pikir panjang. Nah, lalu ibu-ibu yang terakhir ini adalah batasan yang meningkatkan kualitas hidup kita sebagai orang tua. Kita harus respect pada diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak respect pada diri kita sendiri, nggak menghormati diri kita sendiri, maka anak-anak juga akan melihat itu pada kita. Simple aja sebetulnya kalau saya menjaga kebersihan diri dan pola tidur. Kalau kita tidurnya malam-malam, ini khususnya untuk anak-anak yang di usia prasekolah, sekolah ya. Kalau lihat mamanya, waduh ternyata mamaku masih membuka Instagram, ternyata mamaku masih membuka media sosial sampai jam 3 pagi. Berarti aku nggak apa-apa dong kalau aku tidurku jam 2, ya kan. PR-ku udah selesai, aku mau buka Instagram. Nah, padahal metabolisme tidur anak, metabolisme anak itu jam tidur, jam makan, dan segala macam. Untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, itu harus diatur sedemikian rupa. Lalu kita juga bisa menghormati lingkungan yang sederhana ya, kebersihan kamar dan rumah ya, itu akan dilihat oleh anak-anak. Dan ini meningkatkan kualitas hidup kita dan juga hidup anak-anak kita. Menghormati pikiran, artinya menghormati di dalam proses pendidikan formal dan informal. Kita bisa bekerja sama dengan sekolah, di mana anak-anak kita bersekolah, kita bisa bekerja sama dengan sistem pendidikan informal, artinya seperti les ya, pengembangan diri, itu kita juga aware ya, kita juga memperhatikan di sana. Yang terakhir, menghormati keluarga dan komunitas. Kita terlibat dan berkontribusi kepada masyarakat. Anak-anak kita akan bangga loh kalau kita setiap Selasa kita ikut movement, kita hadir di komunitas-komunitas yang positif seperti ini, anak-anak itu senang. Anak-anak saya itu terutama yang gede, ya, yang kecil pun juga sama ya. Kalau misalkan saya kapan hari saya ngisi itu dari rumah gitu, dia suka nanya, mami ngapain sih? Mami Zoom ngapain? Oh, mami tuh jadi guru ya. Itu ada ibu-ibu yang ikut gitu. Ibu-ibu masih sekolah gitu kan. Dia bangga, wah dia senang. Nah, anak-anak kita akan senang, mereka akan bangga dan mereka juga akan wah ya melihat, oh ya, mamaku juga mau mengikuti pengembangan diri ya, mau berkembang ya meskipun sudah menjadi mama ya. Aku pun juga harus seperti itu. Nah, akhirnya ibu-ibu, saya suka sekali dengan Chef Walid Sabari, PhD. Ini dia adalah seorang psikolog terkenal dari Amerika Serikat. Dia membuat buku yang sangat bagus ya tentang pola asuh orang tua. Dia mengatakan, orang tua yang terbangkitkan adalah mereka yang menyadari bahwa paradigma pola asuh tradisional saat orang tua dipandang lebih hebat daripada anak, itu sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa diterapkan di dunia kekinian karena dapat menghasilkan disfungsi dan ketidakterhubungan dalam keluarga. Ibu-ibu, anak-anak generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, mereka ini lebih menyukai adanya keterhubungan, menyukai kolaborasi ya. Seringkali anak-anak generasi milenial yang bekerja di kantoran itu mereka tidak pandang hierarki. Salah, enggak juga. Karena itu pola pikir anak-anak generasi milenial ya. Mereka lebih suka itu bos mereka atau pimpinan mereka itu terhubung dengan mereka ya. Jadi tanya kesulitanmu di mana?
kamu anak baru ya, dari mana asalmu? Lalu kenapa kamu memilih pekerjaan ini? Oke, pekerjaan sudah selesai atau belum gitu ya? Atau murid-murid lebih suka ditanya dengan guru-guru yang terhubung dengan mereka, meskipun secara Zoom. Nah, kehebatan anak-anak generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi Alpha ini adalah kolaborasi ya. Mereka bisa bekerja sama dengan banyak orang. Mereka senang bekerja sama dengan banyak orang. Nah, ada satu juga untuk mengakhiri materi saya di sore hari ini dari Mazmur 139. Ibu-ibu kalau doakan anak-anak mungkin bisa ya mengambil ayat ini. Saya senang sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang Nat-Nat dan Alek, itu anak saya ya, menenun Nat-Nat dan Alek dalam kandungan. Aku sebagai seorang mama bersyukur kepadamu oleh karena kejadian Nat-Nat dan Alek dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ibu-ibu semua, kita masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Kita masing-masing punya hasrat, ya, punya interpretasi. Kita punya pola asuh, kita punya aturan, kita punya kompromi yang berbeda dengan anak-anak kita. Tetapi keterhubungan dengan anak-anak, bahkan empati, dan kita bisa memisahkan ego ya di dalam proses pola asuh ini, itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak generasi anak-anak kita atau nanti generasi cucu-cucu kita. Terima kasih Ibu-ibu. Saya mohon maaf apabila mungkin ada perkataan saya yang tidak berkenan, dan biarlah sore hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi saya secara pribadi, juga bagi ibu-ibu Women Talk pada sore hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.